Hari Jumat 9 Januari 2015, Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah satu-satunya nama yang diajukan Jokowi menjadi calon Kapolri. Nama-nama yang Pak Budi Gunawan termasuk satu dari nama-nama yang memang masuk di dalam, baik itu di sesmilnya Setnek, itu mengidentifikasi siapa yang memenuhi syarat, maupun opsi-opsi yang disampaikan oleh Kompolnas. Entah kenapa, tanpa tedeng aling-aling, KPK menetapkan Komisaris Budi Gunawan menjadi tersangka atas kasus rekening gendut sehari menjelang Budi Gunawan menjalani fit and proper test di depan wakil rakyat. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat saya telah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Ya, meski berstatus tersangka, Budi Gunawan tetap menjalani fit and proper test di Gedung Wakil Rakyat. Dan hasilnya, Jenderal Polisi Bintang 3 ini lolos tes, alias DPR menyetujui usulan Presiden yang mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Apapun keputusan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, kami siap. Hari Jumat 16 Januari 2015 atau sepekan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri meski telah lolos fit and proper test di DPR. Presiden justru mencopot Kapolri Sutarman dan menunjuk Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti untuk menjalankan semua tugas Kapolri. Maka mulai saat ini dan detik ini, saya melaksanakan keputusan Bapak Presiden untuk menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Wakapolri yang ditugaskan dengan keputusan Presiden juga untuk melaksanakan tugas-tugas Kapolri. Tak berselang lama, sepekan kemudian, Bambang Wijoyanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri karena menjadi tersangka atas kasus yang dilaporkan Sugianto Basran dengan tuduhan mengatur kesaksian palsu pada sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Kisruh pun seperti makin tak terbendung atas saksi reaksi sejak dicalonkannya Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. Jangan ada kriminalisasi. Saya ulang, jangan ada kriminalisasi. Dalam proses hukum yang terjadi pada personil KPK maupun Polri harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan. Proses hukumnya harus dibuat transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapapun, tapi saya akan tetap mengawasi dan mengawal. Prihatin dan sedih,
Bisa jadi inilah yang dirasakan bangsa ini karena harus menyaksikan masih banyaknya pejabat mereka yang belum bisa lepas dari kasus hukum. Entah pidana atau perdata, entah berat atau ringan. Sepertinya selalu saja ada dosa masa lalu yang bisa membuat mereka tersandung jerat hukum. Ya, potret buram para pejabat negeri ini membuat rasa keadilan rakyat negeri ini tercabik-cabik. Banyak pihak yang mengatakan bangsa ini harus dipotong satu generasi agar menjadi jauh lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Anda sepakat? Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa.